Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Siho berdiri di puncak yang tinggi dan menatap ke bumi yang tak terbatas. Seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan alirannya. Sekarang Siho menerobos tingkat yang lebih tinggi dan secara alami bisa membuang kata tuan menjadi raja. Siho berbicara pada dirinya sendiri. Semakin banyak dia belajar, semakin dia merasa mengembangkan potensi itu tidak mudah. Setelah memasuki dunia ini, Siho benar-benar mengerti betapa sulitnya jalan yang akan ditempuhnya. Neo berkata kepada Siho, mereka yang benar-benar memahami pengaturan formasi sangatlah sedikit. Ini adalah inisiasi, suatu prestasi yang sangat mengesankan. Siho berkata pelan pada dirinya sendiri. Pengaturan formasi jelas bukan hanya mengukir beberapa formasi sederhana di dalam diri sendiri, ucap Siho sambil merenungkan dirinya. Siho kemudian melompat dari puncak gunung dan berjalan menuju desa batu. Paman Hao, kamu sudah kembali, ucap seorang anak kecil dengan ingus di hidungnya berlari kepadanya. Saat ini Siho adalah orang favorit bagi setiap anak-anak di desa itu. Setengah tahun telah berlalu, Siho membawa anak-anak ini ke pegunungan. Beberapa anak bertanya, Paman Hao, kapan kita akan pergi ke gunung lagi? Mereka semua ingin berkeliaran di tanah yang gersang. Bagi mereka mengunjungi tanah misterius dan berbahaya itu adalah hal yang paling menyenangkan. Tidak heran mereka dapat memperoleh beberapa obat-obatan tua dan buah-buah spiritual. Mereka bahkan mungkin mengambil beberapa binatang muda. Kalian semua harus sungguh-sungguh mengembangkan potensi diri kalian. Aku akan membawa siapapun yang memiliki niatan kuat lebih cepat ke pegunungan, ucap Siho sambil tertawa. Scene berganti. Suara tangisan burung mengalir di udara. Beberapa burung ganas yang sangat besar turun membawa serta angin kencang. Burung-burung itu adalah keturunan Green Scarlet Eagle. Namun mereka telah lama berevolusi dan garis keturunan mereka menjadi jauh lebih kuat. Green Sky Peng dan Peng Golden Winged besar adalah dua ras burung tersebut. Mereka dianggap sebagai eksistensi paling gagah dalam keturunan Kun Peng. Selama hari-hari berikutnya, Siho terus-menerus menghancurkan warisan burung iblis dan mengukirnya di hati anak-anak, agar mereka dapat memahaminya perlahan-lahan. Pada hari berikutnya, Siho berlatih mengembangkan potensi dirinya juga sambil mengajarkan kepada anak-anak. Siho juga membagi artefak berharga yang dia terima dari dunia luar kepada penduduk desa. Tiba-tiba garis cahaya kemasan melayang di atas mereka. Hairball telah kembali bersama dengan burung merah besar dan Baldi, ungkap penduduk desa sambil berteriak dengan suara yang lantang. Siho tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Hairball. Kemudian Siho bertanya kepada Hairball, bola berbulu, di mana kamu menyimpan harta gunung itu? Mata Siho terbakar penuh semangat ketika dia melihat tubuh Hairball. Hairball memperhatikan bahwa beberapa simbol telah dihidupkan kembali, tetapi tidak banyak. Hairball agak penasaran dan menyatakan bahwa tidak tahu apa yang dibicarakan Siho. Pada akhirnya Siho membawanya kembali ke tempat yang tenang, yaitu berjarak 10.000 mil. Di tempat itu dahulu tidak ada sehelai rumput yang tumbuh karena tandus. Tetapi sekarang ia kaya dengan rumput dan dipenuhi kehidupan. Tetapi di hadapannya terdapat danau besar yang kering tanpa air. Siho dengan cepat kembali ke tempat ini dan dengan hati-hati mencari cara untuk bisa mengembalikannya seperti sedia kala. Ternyata terdapat lubang di dasar danau kering itu. Dan terdapat banyak bola berbulu telah dimakamkan di sini. Siho sangat terkejut ketika melihatnya, karena ternyata seseorang yang sudah mengobrak-ngabrik tempat ini. Lumpur yang keras dan kering di danau itu sangat jelas terlihat ada bekas galian dan bagian terdalam dari tempat ini telah diambil. Hairball berteriak dengan keras. Kemudian dia mulai menggaruk bulunya dengan panik, seolah-olah mengingat akan sesuatu. Hal tersebut mengirim pesan kepada pikiran Siho dan berkata, aku menyembunyikan sesuatu benda di sini tetapi benda itu hilang.
ungkap Hairibol melalui pesan yang dikirimkan kepada Xiao. "Hah? Orang lain telah mengambilnya," ucap Xiao menanggapinya dengan cemas. Bola berbulu sangat marah. Hairibol berteriak dengan keras dan tidak bisa menahan amarahnya. Xiao tercengang, tetapi setelah itu Xiao mengungkapkan ekspresi bersemangat. Apakah Hairibol kembali seperti semula? Xiao bertanya pada dirinya sendiri. Ketika Xiao melihat dengan seksama kepada Hairibol, dia melihat bahwa simbol yang rusak telah sedikit pulih. Karena tidak banyak yang bisa diperoleh di sini, Xiao pun kembali ke Desa Batu. Xiao dengan cermat mempelajari Hairibol, dan meskipun tidak ingat apa yang telah terjadi sebelumnya, kekuatannya meningkat dalam jumlah yang besar. "Hairibol, ajar aku teknik berhargamu," ucap Xiao kepada Hairibol. Xiao dengan hati-hati mempelajari dan mencoba memahami simbol-simbol yang Hairibol sampaikan kepadanya. Sayangnya Hairibol masih belum sepenuhnya pulih, dan akhirnya Xiao memperoleh sebagian dari teknik Zuyan. Tetapi walaupun hanya sebagian kecil saja yang didapatkannya, hal itu sudah jauh lebih kuat daripada teknik berharga dari keturunan kuno. Pada bulan-bulan berikutnya, Xiao dengan sungguh-sungguh membudidayakan di Desa Batu. Selama periode waktu ini, Xiao sepenuhnya mengembangkan teknik Zuyan. Xiao akhirnya telah memiliki kemampuan ilahi yang lainnya. "Hairibol, suatu hari aku akan dapat membantu kamu memulihkan semua kekuatan ilahimu," ucap Xiao. Waktu terus berjalan, dan dalam sekejap mata 2 bulan lagi berlalu. Xiao hampir berusia 15 tahun. Dia menciptakan fondasi yang stabil dan semakin meningkatkan kekuatannya. Semua kemampuan ilahinya didorong ke batas maksimalnya. "Paman Hao, teknik tinju seperti apa itu?" ucap seorang bocah nakal. "Kepalan petir," ucap Xiao tertawa dan menjawab. Dia menjelaskan kepada mereka. Ini adalah simbol yang dia dapatkan dari anjing-anjing petir. Kemudian Xiao mengajarkannya kepada anak-anak. Tepat di depan Desa Batu terdapat 81 cabang willow yang bersinar memanjang dari pohon willow yang tebal mereka hijau dan subur. Di bawah pohon willow, Xiao duduk dengan kaki bersilang dan menutup mata. Sambil memfokuskan pikirannya, tiba-tiba ada suara yang membisik kepada Xiao. Kekacauan hebat di wilayah gurun akan segera terjadi. Apa? Mata Xiao seketika terbuka lebar. Xiao duduk sambil fokus di bawah pohon willow sampai lupa tentang berlalunya waktu. Kemudian karena berita mendadak dari pohon willow membuatnya benar-benar terkejut. Apakah hari ini akhirnya akan tiba? Ucap Xiao di dalam hatinya. "Dewa Willow, kapan tepatnya itu akan dimulai?" tanya Xiao. "Itu akan terjadi kapan saja, dan itu akan terjadi sebelum 1 tahun berlalu," ucap Dewa Willow menjawab dengan tenang. Itu membuatnya sangat terkejut, karena menandakan akan terjadi kematian untuk banyak orang. Xiao diam beberapa saat. Kemudian Xiao dengan sungguh-sungguh meminta petunjuk kepada Dewa Willow. Lalu keduanya berbicara untuk jangka waktu yang cukup lama. Sejak hari itu Xiao mulai berlatih lebih kuat untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Beberapa teknik berharganya telah maju ke puncaknya, dan dia membuka banyak jalan baru untuk dirinya sendiri. Xiao memahami Dao sambil duduk di bawah pohon willow, bermandikan cahaya yang kabur. Apa niat pedang yang kuat? Ucap Xiao tidak bisa membuka dunia kecil di dalam kulit binatang buas. Setelah menenangkan dirinya, dia mulai mempelajari niat pedang suci itu selangkah demi selangkah. Teknik pedang macam apa ini? Ucap Xiao sangat terguncang. Ini adalah benda yang seharusnya diturunkan dari zaman kuno. Setelah itu sekumpulan energi pedang tebal melonjak dari permukaan bumi, memasuki awan dan menembus ke langit. Ini adalah langit yang menghubungkan energi pedang yang bisa melemparkan langit dan bumi ke dalam kekacauan. Sangat kuat, itu bisa mengalir melalui langit dan turun ke bumi. Apakah ini sekilas tentang berada di puncak? Jika ini mendarat di tubuh makhluk, apa yang akan terjadi? Kekuatan ini tidak terbatas, ucap Xiao berkata dengan pelan. Xiao dengan hati-hati mempelajarinya dan terus memoles pemahamannya. Ketika dia mencapai tahap pemahamannya, Xiao sangat terkejut. Aku masih meremehkan niat pedang ini, ternyata itu lebih kuat dari yang aku bayangkan.
ucap Xiao kepada dirinya sendiri. 10 hari kemudian pemahamannya maju selangkah dan niat pedang pun berubah. Simbol baru dan makna mendalam muncul. Hampir sebulan berlalu begitu saja. Xiao akhirnya mulai bangun perlahan. 10 bagian surgawinya kemudian muncul dan berkedip dengan cahaya warna-warni. Mereka bersinar dengan warna kabur dan keberuntungan. Akhirnya formasi pedang mulai menyusut, berubah menjadi setitik cahaya. Cahaya warna-warni dirilis dengan pernapasan Xiao, dan lampu-lampu ini mengalir melalui darahnya. Sekarang dia langsung memahami formasi pembunuhan. Sekarang kekuatannya mampu melonjak sangat tinggi. Setelah Xiao memahami maksud pedang ini, semakin dia mengalaminya semakin luas dan mendalam dia merasakannya. Meskipun itu adalah simbol primordial dari tangkai rumput, dia merasa itu sangat kuat. Xiao kemudian mencoba membuka dunia kecil lagi. Kemudian celah kecil pun muncul. Bagian dalamnya terlihat kabur dan Xiao sekali lagi melihat 2 kata 6 dao. Sayangnya Xiao masih tidak bisa benar-benar membukanya. Dewa Willow, apa ini? Xiao meminta bimbingan. Saat memahami dao di bawah pohon, dia bisa berkonsultasi dengan Dewa Willow kapan saja. Sepotong kulit binatang buas ini bisa digunakan untuk menyimpan barang. Ketika kultivasi kamu cukup tinggi, itu akan terbuka dengan sendirinya. Ucap Dewa Willow menjelaskan. Xiao segera memikirkan banyak hal. Teknik tangkai rumput direkam di atas kulit binatang buas, sehingga dunia kecil di dalamnya pasti sangat mencengangkan. Xiao terus berlatih. Xiao menghabiskan waktu 1 bulan untuk memadukan semua yang dimilikinya. Dan akhirnya dia berdiri. Bisakah aku masih berkeliaran di luar? Ucap Xiao sedikit khawatir kepada Dewa Willow. Pergilah, makhluk-makhluk dari luar wilayah ini telah tiba. Jadi perhatikan baik-baik. Dengan berinteraksi dengan orang-orang lain akan memiliki manfaat. Ucap Dewa Willow. Xiao meninggalkan desa batu. Kali ini ia membawa burung merah besar untuk membawanya menemui tuannya. Dia memberikan bulu merah kepada desa batu. Apakah kamu serius? Roh penjaga klan api menjadi seukuran kacang, bisakah itu benar-benar mengajari aku apa saja? Ucap Xiao kepada burung merah besar sepanjang jalan. Di tengah perjalanan, Xiao menuangkan cat hitam kepada burung merah besar untuk menyamarkan agar orang beranggap kalau itu adalah gagak hitam. Sebulan kemudian, burung merah besar membawa Xiao ke Fire Nation Capital. Mereka turun agak jauh dari kota. Burung merah besar menyusut dengan sendirinya dan berdiri di bahu Xiao. Tubuh burung besar menjadi sepenuhnya hitam. Xiao pun juga mengubah penampilannya. Scene berganti. Aliran kuda dan kereta yang tak berujung mengalir melalui jalan utama. Dan ada orang di mana-mana. Toko-toko berjejer di kedua sisi jalan. Dan teriakan rumah lelang terus terdengar. Tempat ini penuh dengan aktivitas. Fire Nation Capital sangat besar. Menjadi salah satu kota terbesar di gurun. Semua jenis makhluk bisa dilihat. Xiao terkejut menemukan beberapa individu yang kuat segera setelah dia tiba. Xiao terkejut. Lebih dari 1 tahun telah berlalu. Namun begitu banyak orang yang masih membicarakannya setelah pertempurannya. Aku bisa menunggu. Aku ingin melihat batu yang lebih kecil ini untuk aku sendiri. Jika dia benar-benar berani menunjukkan diri, aku ingin mencobanya dan melihat siapa dia sebenarnya. Ucap seseorang tertawa dingin. Tidak ada yang tahu bahwa raja muda yang tidak masuk akal ini sebenarnya berdiri tidak jauh dari mereka. Dan bahwa ia telah memasuki ibu kota yang besar ini. Orang-orang terus bergerak dalam arus yang sepertinya tak ada habisnya. Kota kuno yang megah ini berkembang dengan aktivitas dengan siapa yang tahu berapa puluh ribu orang masuk dan pergi setiap hari. Itu sangat ramai. Tentu saja hal yang paling mengejutkan adalah ada makhluk dari semua ras yang hadir di sini. Bahkan ada beberapa ras yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Xiao melihat banyak balapan dengan penampilan aneh dan mengerikan. Dia bahkan belum pernah mendengar makhluk seperti mereka sebelumnya. Tetapi orang-orang lain di jalan tidak berani menunjuk atau berbicara tentang mereka. Jelas bahwa makhluk-makhluk ini cukup kuat. Dan orang-orang di sini tahu bahwa lidah yang longgar hanya akan menyebabkan masalah. Xiao berjalan dengan sangat santai.
Xiao merasa sangat nyaman. Tiba-tiba Xiao melihat sebuah pohon. "Apa? Pohon besar?" ucap Xiao terkejut. Ketika dia tiba di bagian timur kota kuno ini, dia melihat pohon kuno yang mencapai langit. Benar-benar luar biasa. Seluruh pohon itu merah menyala dan bergelombang dengan lampu warna-warni merah. Apakah itu ranting atau daunnya, semuanya berwarna merah. Puncak pohon itu seperti kipas besar yang menjulang ke langit. Jelas bahwa pohon ini agak istimewa, ucap Xiao sambil memandangi pohon tersebut. "Pohon macam apa ini?" ucap Xiao kepada dirinya sendiri. Diameter pohon ini setidaknya beberapa puluh meter panjangnya, dan kulit tuanya diperpanjang lapisan demi lapisan. Itu jelas sangat kuno. Pohon besar ini menempati wilayah yang cukup luas. Pohon ini bahkan lebih tinggi dari gunung. Tidak mungkin kota biasa memiliki pohon seperti itu. Ini adalah pohon Dewa Api. Itu adalah salah satu roh penjaga negara api, ucap orang yang berdiskusi di sekitar. Jelas bahwa Xiao bukan satu-satunya yang terkejut. Banyak orang yang baru saja tiba di kota memiliki ekspresi yang sama dengan Xiao. Tempat ini adalah lokasi wisata yang terkenal. Mereka yang mengunjungi negara api akan mengunjungi pohon ini. Jadi mereka tidak akan menyesalinya. Pohon ini sudah ada sejak zaman kuno dan tumbuh hingga saat ini. Sayangnya api ilahinya telah padam dan kesadaran ilahinya mengering. Itu tidak lagi memiliki kemampuan ilahi yang hebat, ucap seseorang berkata di sekitarnya. Ini dulunya adalah roh pelindung pohon ilahi, ucap Xiao terkejut mendengar ini. Matanya mulai menyilaukan. Dia mulai memeriksanya dengan cermat. Namun setelah menontonnya sebentar, Xiao tidak melihat pancaran cahaya ilahi. Hal yang dikatakan orang-orang itu tidak benar. Itu pernah menjadi dewa, tetapi kemudian api ilahi padam, akibatnya dia menjadi pohon biasa. Xiao sangat tertarik. Dia meminta petunjuk untuk mencari tahu lebih detail. Pohon ini berasal dari tanah leluhur bangsa api, sama seperti burung vermilion. Kekuatan mereka terikat erat, dan mereka berdua adalah dewa. Mereka sangat gagah, berani, dan melampaui semua yang ada di sekitar mereka. Sekarang hanya pohon biasa karena pancaran apinya telah tersebar. Alasan mengapa ia bisa hidup begitu lama adalah karena kelembapan immortal spirit. Namun ia tidak bisa lagi menyalakan api ilahi lagi seperti dahulu. Setelah mendengar orang-orang ini berbicara, pikiran Xiao terguncang. Dia melihat ke arah istana-istana besar itu dan menunjukkan ekspresi yang kaget. Dia ingin naik dan melihatnya. Scene berganti. Istana bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Awan meringkuk di sekitar istana ini satu demi satu. Itu benar-benar tampak seperti aula ilahi yang sangat besar. Xiao berjalan menaiki tangga batu giok dan memasuki istana terbesar. Dia membayar harga tinggi dan masuk. Apa yang dilihatnya sangat luar biasa. Segera setelah itu dia merasa bahwa harga yang dia bayar tidak salah dan masih cukup sepadan. Karena dia dapat mempelajari beberapa informasi penting dari diskusi mereka. Beberapa hari kemudian Xiao membuat penemuan yang mengejutkan. Ketika ia mengeluarkan bulu asli burung vermilion yang ia peroleh dari istana Kaisar Suci, ia mengalami kehendak kuno yang sulit untuk dipahami. Ketika dia memegang bulu merah yang berharga itu, dia sepertinya mendengar detak jantung yang hebat. Pohon kuno ini tidak biasa. Itu memiliki jenis keagungan dan vitalitas yang luar biasa. Hanya saja mereka yang di luar tidak bisa merasakannya, ucap Xiao kepada dirinya sendiri. Pada akhirnya hanya ketika dia memegang bulu vermilion lagi terjadi beberapa perubahan. Xiao heran ketika dia melihat beberapa adegan tidak jelas di dalam pohon. Xiao tiba-tiba membutuhkan objek suci burung vermilion untuk melihat ini. Sebuah pintu dibuat dari sepasang sayap burung vermilion. Hati Xiao sangat terguncang. Itu benar-benar sayap burung vermilion di dalam pohon. Dan itu mengalir dengan cahaya keberuntungan. Selain itu di belakang gerbang burung vermilion adalah peti mati emas. Dan itu memblokir pintu masuk gua. Xiao kemudian memejamkan matanya dan melakukan semua yang dia bisa ke titik di mana dia akan mengeluarkan darah dari matanya. Akhirnya setelah itu Xiao dapat melihat ada seorang laki-laki di dalam peti mati emas. Dan dia tidak bergerak. Dia segera menggigil. Jantungnya mulai berdebar dengan kencang.
Pria ini terlalu tidak biasa. Aturannya sangat mencengangkan. Dan di samping itu ia tampak sangat mirip dengan patung rusak yang ia lihat di dalam tanah leluhur istana Kaisar Suci. Bahwa ini adalah Kaisar Suci klan api. Ucap Xiao. Xiao bergetar dalam hati. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan rahasia sebesar ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.